Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sugimin, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madinah Sragen. Saya dari Prodi PGMI dengan nomor NIM 11120240004. Oke, pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Psikologi Perkembangan, mohon maaf. Psikologi Perkembangan. Adapun judul video ini adalah memahami perkembangan anak dan implikasinya dalam pendidikan. Jadi video ini bertujuan untuk membantu kita memahami bagaimana anak berkembang serta bagaimana peran pendidik dalam mendukung perkembangan tersebut secara optimal. Yang pertama akan kita jelaskan tentang pengertian psikologi perkembangan anak. Jadi psikologi perkembangan anak itu adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari perubahan perilaku, perubahan kemampuan dan kepribadian anak sejak lahir hingga dewasa, baik dari aspek fisik, mental maupun aspek sosial. Jadi ilmu ini membantu pendidik memahami cara anak berpikir, belajar, dan berinteraksi sesuai dengan tahap usianya. Yang pertama yaitu tentang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan anak. Jadi beberapa prinsip perkembangan anak antara lain yaitu perkembangan berlangsung, bertahap, dan juga berkesinambungan. Karena setiap anak itu berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Jadi perkembangan anak itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Adapun aspek perkembangan tersebut itu saling berkaitan antara satu sama lainnya. Nah, aspek-aspek perkembangan anak itu yaitu meliputi tentang fisik. Fisik itu mulai dari bisa dilihat dari pertumbuhan tubuh dan juga motorik. Perkembangan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif, yaitu kemampuan berpikir dan juga kemampuan memecahkan masalah. Adapun perkembangan sosial dan juga emosional itu biasanya kemampuan di dalam berinteraksi dan juga mengelola emosi. Ada juga dari kemampuan bahasa, yaitu kemampuan berbicara dan juga memahami bahasa. Dan yang terakhir yaitu kemampuan pemahaman tentang moral, yaitu pemahaman mulai mengetahui mana yang baik dan juga mana yang buruk. Oke teman-teman, untuk tahapan perkembangan anak itu ada 2. Yang pertama yaitu tahapan masa kanak-kanak awal. Kenapa disebut masa kanak-kanak awal? Karena ini masih berselang antara usia 2-6 tahun. Ciri-cirinya seperti apa? Biasanya itu anak mulai bergerak dan suka bermain, mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi.
dianya mulai belajar berbicara, mulai belajar bersosialisasi. Nah, itu tugas dari perkembangannya itu yaitu untuk mengembangkan kemampuan untuk berbahasanya. Jadi mengontrol emosinya, mengenal aturan sederhana dan juga kemandirian. Itu untuk tahapan masa kanak-kanak awal. Lantas selanjutnya masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir itu biasanya di usia 6 sampai 12 tahun. Jadi ciri-cirinya itu anak sudah mempunyai kemampuan berpikir yang logis, sudah mulai berkembang, mulai sering bekerja dalam kelompok, ikut membantu orang tua, sudah mulai membandingkan dirinya dengan teman-teman sebayanya. Nah, itu masa kanak-kanak akhir. Nah, dari perkembangan di sini ada studi kasus. Yang pertama kita ambil dari anak yang kurang percaya diri. Bagaimana kita mengetahui? Biasanya kita lihat anak tersebut sering merasa takut salah, enggan tampil di depan kelas. Jadi hal ini berkaitan dengan perkembangan sosial dan juga emosional. Lantas solusinya bagaimana? Kalau di dunia pendidikan itu guru dan juga orang tua sih, itu perlu memberi penguatan positif, memberikan pujian yang tulus, serta memberikan kesempatan anak untuk mencoba tanpa takut disalahkan. Itu untuk anak yang kurang percaya diri. Yang kedua yaitu studi kasus tentang anak yang sulit fokus di dalam belajar. Kita mengetahuinya biasanya untuk anak yang kesulitan fokus itu dapat disebabkan oleh tahap perkembangan kognitif yang belum matang atau lingkungan belajar yang kurang kondusif. Nah, di dunia pendidikan solusinya sebagai pengajar kita menggunakan metode pembelajaran yang aktif, yang variatif dan juga menyenangkan, seperti adanya permainan edukatif dan juga media visual. Nah, studi kasus yang ketiga tentang anak yang bermasalah sosial. Itu bisa kita ketahui biasanya anak itu sulit bergaul dan sering bertengkar karena belum mampu mengelola emosi dengan baik. Di dunia pendidikan solusinya yaitu guru itu perlu mengajarkan keterampilan sosial, kerja kelompok, serta menjadi teladan, menjadi contoh dalam bersikap empati, bagaimana baiknya berteman. Teman-temanku semuanya, sebagai kesimpulan, perkembangan anak merupakan proses yang kompleks dan unik. Jadi setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Sebagai guru dan juga orang tua, peran kita sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman untuk mendukung dan juga berperan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Sebagai calon pendidik, kita diharapkan tidak hanya mengajar, tetapi juga memahami anak secara utuh, agar proses pendidikan berjalan lebih efektif dan bermakna. Teman-temanku semuanya, mungkin itu dulu. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Sebelum kami tutup, ada satu pantun. Pergi ke sawah sama istri, bawa motor balap besar suaranya. Banyak salah itu pasti,
maka saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.